Admin kali ini akan membahas tentang pasukan elit Indonesia di mata dunia. Apakah dunia segan dengan pasukan elit Indonesia? Mari kita bahas di video ini. Kehebatan militer Indonesia memang sudah terdengar hampir di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Global Firepower, militer Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-16. Nah, kemampuan tentara Indonesia memang sudah tak diragukan lagi. Selain difungsikan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, TNI juga punya peran dalam mengenai konflik-konflik internasional, membawa nama baik Indonesia. Bahkan militer dari berbagai negara ini juga mengadakan latihan bersama. Latihan keras TNI, khususnya Komando Pasukan Khusus yaitu Kopassus, sangat dikenal di belahan dunia, bos. Dari ketahanan di berbagai kondisi dan bagaimana mengatasi tembakan bertubi-tubi, Indonesia sudah lama kesohor dengan Kopassusnya yang menjadi salah satu pasukan terbaik di dunia. Ternyata di dalam satuan elit itu ada sebuah unit khusus yang sifatnya sangat tersembunyi. Dibilang sangat rahasia karena tugasnya berhubungan dengan operasi dan peperangan intelijen. Pasukan inilah yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat terjadi konflik dengan pasukan militan PGRS dan Paraku. Prajurit pasukan khusus bukanlah tentara biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan untuk melakukan operasi terberat dan paling rumit di dunia. Semua organisasi internasional untuk keamanan dunia, NATO, mengabarkan mereka sebagai kegiatan militer yang dilakukan oleh pasukan khusus yang ditunjuk, diawaki dengan personel pilihan menggunakan taktik yang tidak konvensional. Unit-unit tersebut jelas melampaui kegiatan militer normal. Salah satu negara yang memiliki pasukan elit seperti itu adalah Indonesia. Dan tim tersebut masuk dalam daftar pasukan khusus yang tangguh dari seluruh dunia. Nah, Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan ini merupakan pasukan khusus gerakan cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan militer Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah, bos. Perlu proses seleksi yang ketat. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Nah, pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Nah, jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demusili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Nah, latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, bos. Nah, atau dari Batu Jajar hingga ke Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini.
Dalam satu hari, mereka menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap mereka tak beristirahat, mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan ujian kerahasiaan. Nah, latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deretan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Nah, apalagi jika sudah menggunakan ilmu tenaga dalam, bikin orang bercedak kagum, bos. Itu merupakan kebudayaan di Indonesia yang masih terjaga hingga saat ini. Ilmu kanuragan yang diaplikasikan beberapa orang ke aksi debus sudah kerap dipertunjukkan di khalayak ramai. Satu di antaranya digunakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Satuan khusus TNI Angkatan Darat ini yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, terkadang menggunakan ilmu itu dalam atraksinya. Saat mempertontonkan aksi itu, tentara dan pasukan elit asing serta para jenderal Amerika keheran-heran. Mereka menyebut ilmu itu sebagai ilmu hantu musnah. Dan jenderal-jenderal besar Amerika Serikat di Pentagon mencurigai aksi yang dipertunjukkan Kopassus, seperti kebal benda tajam, memakan beling, sampai melakukan hal mengerikan seperti menyantap ular hidup. Bahkan lewat aksi kanuragan itu, seorang anggota Kopassus pernah memecahkan sebuah rekor. Aksi spektakuler dilakukan anggota Kopassus 2 tahun lalu itu masuk rekor dunia dan mengundang decak kagum. Bela diri silat merah putih andalan Kopassus dan pasukan elit TNI. Nah, makanya untuk mendapatkan baret merah atau brevet komando Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia yang seperti admin terangkan di atas, bos. Pasukan elit Kopassus memiliki 3 grup yang mempunyai tugas berbeda, yakni grup 1, grup 2, dan grup 3. Di antara ketiganya hanya grup 3 lah yang memiliki keahlian tambahan, yaitu spesialisasi intelijen dan peperangan rahasia. Sementara itu grup 1 dan grup 2 memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama, yakni para komando atau disingkat Prako yang memiliki kemampuan seperti operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Sesuai tugasnya dalam bidang intelijen, grup 3 diberi satuan Sandi Yuda. Nama yang diambil dari pasukan mata-mata era Majapahit, Telik Sandibaya. Nah, sama seperti prajurit Kopassus lainnya, satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras. Di antaranya adalah kursus para, 2,5 bulan sekolah komando, 7 bulan ditambah kursus lainnya seperti PH, yaitu perang hutan, dan perang jarak dekat, sekolah tempur khusus, dan pendaki serbu. Karena digunakan untuk operasi intelijen, satuan Sandi Yuda dibekali dengan spesialisasi tambahan seperti penyamaran, navigasi, dan bela diri khusus. Para prajurit pun kerap dikirim belajar ke luar negeri seperti Amerika, Jerman, dan Inggris, bos. Nah,